Bram adalah seorang penjelajah urban yang dikenal di komunitasnya karena keberanian dan rasa ingin tahunya terhadap tempat-tempat yang terlupakan. Terowongan bawah tanah, gedung tua yang hampir rubuh, bahkan area bekas rumah sakit jiwa tak membuatnya gentar. Namun, kali ini, ia dihadapkan pada sebuah lokasi yang tidak hanya terabaikan, tetapi memiliki reputasi yang mencekam. Terowongan kereta bawah tanah yang sudah lama tidak digunakan di pinggiran kota. Ia mendengar tentang terowongan ini dari seorang kawan lamanya yang sesama penjelajah. Menurut cerita, terowongan itu pernah digunakan untuk jalur kereta bawah tanah pertama di kota, tetapi ditutup setelah terjadi kecelakaan misterius yang menelan banyak korban jiwa. Sejak saat itu, jalur tersebut ditinggalkan, menyisakan kereta terakhir yang masih berada di dalam terowongan, terkunci dalam kegelapan abadi. Bram tidak bisa menolak daya tarik dari kisah ini. Sebuah terowongan tua dengan kereta yang masih ada di dalamnya, ditambah lagi dengan rumor tentang penumpang-penumpang yang tidak pernah keluar dari sana. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Malam itu, Bram mempersiapkan segala sesuatunya. Dengan senter besar, kamera, dan peralatan pendukung, ia memasuki terowongan yang sudah lama tertutup oleh semak belukar dan reruntuhan. Jalur masuknya cukup sempit, menunjukkan bahwa terowongan ini memang sudah lama tak dijamah. Udara terasa dingin dan lembab, mengeluarkan bau apek yang menusuk hidung. Langkahnya bergema, terdengar jauh ke dalam kegelapan. Ia hanya bisa melihat beberapa meter di depannya dengan bantuan senter. Dinding-dinding terowongan dipenuhi lumut dan coretan-coretan grafiti. Semakin dalam ia melangkah, semakin hening suasana di sekitarnya. Setelah sekitar 30 menit berjalan, ia melihat sesuatu di ujung cahaya senternya. Sebuah bayangan besar dan gelap tampak seperti sebuah gerbong kereta tua. Hatinya berdebar cepat. Itu pasti keretanya, gumamnya, semakin penasaran. Ia mempercepat langkahnya. Ketika ia semakin mendekat, Bram mulai bisa melihat lebih jelas bentuk dari kereta itu. Catnya yang dulunya mungkin berwarna cerah kini memudar, tertutup oleh debu tebal. Lampu-lampu di bagian depan kereta pecah, kaca-kaca jendelanya retak dan kotor. Meskipun usang, kereta ini terlihat seperti terjebak dalam waktu, berhenti di sana seolah menunggu sesuatu atau seseorang yang tak pernah datang. Bram menaiki tangga kecil di bagian pintu depan kereta, yang secara mengejutkan tidak terkunci. Dengan perasaan campur aduk antara ketegangan dan kegembiraan, ia membuka pintu dan masuk ke dalam kereta. Begitu ia melangkah masuk, hawa di dalam kereta terasa lebih dingin dan mencekam. Ia menyorotkan senternya ke bagian dalam gerbong pertama. Di hadapannya, deretan kursi berjejer rapi, namun semuanya berdebu dan rusak. Sesekali, ia bisa melihat pakaian atau barang-barang pribadi yang tertinggal di kursi dan lantai. Namun yang membuatnya semakin merinding adalah penemuan berikutnya. Di beberapa kursi, ia melihat sesuatu yang tak mungkin ia lupakan. Tulang belulang yang mengenakan pakaian lusuh, duduk dalam posisi yang kaku. Beberapa dari mereka bahkan masih mengenakan topi atau syal, seperti penumpang biasa yang tertidur, tetapi wajah mereka telah lenyap menjadi tengkorak kosong. Bram menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia mengeluarkan kamera dan mulai mengambil foto-foto, meskipun hatinya diliputi ketakutan. Di satu sisi, ia merasa terpanggil untuk mendokumentasikan hal-hal mengerikan yang ia temukan. Namun di sisi lain, instingnya memintanya untuk segera keluar dari sana. Ketika ia hendak berbalik ke pintu, sebuah suara samar terdengar di telinganya. Suara itu terdengar seperti bisikan, namun tidak jelas apa yang dikatakannya. Bram membeku, tubuhnya terasa berat dan dingin. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara bergetar, namun hanya gema suaranya yang kembali padanya. Ia mencoba mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan ke gerbong berikutnya. Namun semakin dalam ia masuk, semakin kuat perasaan tak nyaman yang menghantuinya. Di setiap gerbong yang ia lewati, pemandangannya sama, tulang belulang yang duduk dengan posisi tidak wajar, seolah sedang menunggu untuk sampai ke tujuan mereka yang tak pernah tercapai. Di gerbong ketiga, ia menemukan sesuatu yang aneh. Tulang belulang di gerbong ini tampak berbeda dari yang sebelumnya.
Beberapa di antaranya terlihat seperti sedang memegang kepala mereka sendiri, sementara beberapa lainnya dalam posisi tangan menutupi wajah, seolah berusaha melindungi diri dari sesuatu yang menakutkan. Wajah-wajah tengkorak itu seolah-olah memancarkan ketakutan yang beku dalam waktu. Suara bisikan itu semakin keras, dan kali ini terdengar jelas, seolah berasal dari kursi-kursi di sekitarnya. Kembalikan, kembalikan. Bram merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mulai merasa tidak sendirian di dalam kereta ini. Perlahan, ia melangkah mundur, berusaha untuk meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Namun, ketika ia berbalik untuk kembali ke gerbong depan, sosok seorang pria dengan seragam kondektur berdiri di hadapannya. Pria itu tampak seperti manusia biasa, namun wajahnya terlihat pucat dan matanya kosong. Ia menatap Bram tanpa ekspresi, namun dengan sorot mata yang tajam dan penuh kebencian. "Kamu tak seharusnya di sini," ucapnya dengan suara yang serak dan dingin. Bram mencoba berbicara, namun suaranya seolah hilang. Ia hanya bisa mengangguk, gemetar ketakutan. Pria itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah kursi yang kosong. Bram menoleh, dan saat itu juga ia melihat sesuatu yang tak mungkin ia lupakan. Dirinya sendiri duduk di kursi tersebut, dengan mata tertutup seolah sedang tidur. Bram merasakan tubuhnya kaku, dan pandangannya mulai mengabur. Perlahan, dunia di sekelilingnya berubah menjadi bayangan kelam. Ia mencoba bergerak, berteriak, namun tak ada suara yang keluar. Saat ia kembali menatap pria kondektur itu, ia menyadari sesuatu, bahwa dirinya telah menjadi bagian dari terowongan ini, terjebak dalam kereta tua yang terkutuk, bersama penumpang-penumpang lain yang tak akan pernah mencapai tujuan mereka. Bram berdiri terpaku, menatap sosok kondektur yang kini menghilang dalam sekejap. Tubuhnya terasa lemah dan pandangannya mulai kabur. Dalam kondisi setengah sadar, ia melihat sekeliling dan merasakan sesuatu yang tak masuk akal. Sekarang, gerbong kereta ini terasa hidup. Bayangan-bayangan samar mulai bergerak di antara kursi. Beberapa di antaranya terlihat seperti penumpang yang mengenakan pakaian dari masa lalu. Suara bisikan semakin jelas di telinganya, namun kali ini bukan hanya satu suara, melainkan ratusan, bersatu membentuk harmoni yang menyeramkan. Mereka berbicara dalam bahasa yang terdengar tua dan asing. Bram merasakan kakinya bergerak tanpa kendali, membawanya ke gerbong berikutnya. Di gerbong keempat, ia melihat pemandangan yang jauh lebih menyeramkan. Di sana, tubuh-tubuh penumpang yang sebelumnya hanya berupa tulang belulang, kini tampak berdaging, meskipun pucat dan keriput. Mata mereka tertutup, tetapi wajah mereka penuh dengan ekspresi ketakutan. Mereka duduk dengan posisi kaku, seolah-olah sedang menunggu untuk sesuatu yang mengerikan. Bram ingin berlari keluar, namun tubuhnya seakan tak lagi berada di bawah kendalinya. Ia hanya bisa menatap dengan penuh ketakutan ketika salah satu penumpang membuka matanya, mata hitam pekat yang langsung menatap ke arahnya. Penumpang itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Bram dengan jari yang kurus dan berkeriput. "Kamu harus bayar." Suaranya rendah, hampir tak terdengar, tetapi Bram tahu bahwa kata-kata itu ditujukan padanya. Ia mencoba berteriak, namun tak ada suara yang keluar. Dalam kepanikan, ia akhirnya berhasil memutar tubuhnya dan berlari kembali ke arah depan kereta. Tetapi saat itu juga, suasana kereta berubah. Pemandangan di sekitar gerbong pertama kini terlihat berbeda, seolah-olah Bram kembali ke masa ketika kereta ini masih beroperasi. Semua kursi dipenuhi oleh penumpang yang hidup, namun wajah mereka tampak muram dan penuh kecemasan. Mereka semua menatap ke depan dengan ekspresi kosong, seperti orang-orang yang tahu bahwa mereka akan menemui ajal. Bram melihat ke arah kaca depan kereta. Dalam keheningan yang mencekam, terdengar suara gemuruh keras, seperti suara kereta yang berlari dengan kecepatan penuh. Namun, yang ia lihat di ujung terowongan adalah dinding besar yang tampak kokoh dan tak terhindarkan. Pada detik terakhir, Bram merasakan hantaman keras yang mengguncang seluruh tubuhnya, diikuti dengan kegelapan total. Pagi hari, Bram ditemukan oleh tim penyelamat di luar terowongan, tubuhnya kotor dan penuh luka goresan. Ia tak bisa mengingat dengan jelas apa yang terjadi,
Tetapi satu hal yang ia ingat adalah perasaan takut yang mendalam. Saat ia mencoba untuk bangkit, ia melihat sesuatu di tangannya. Selembar tiket kereta lama yang tampak lusuh, dengan tanggal yang telah berlalu lebih dari 50 tahun lalu. Di bawah tanggal itu, tertulis dua kata yang membuat darahnya membeku. Perjalanan abadi. Sejak malam itu, Bram tak pernah kembali ke terowongan. Namun, setiap kali ia memejamkan mata, ia masih mendengar suara-suara penumpang yang tertinggal, menunggu di kereta yang tak pernah sampai ke tujuannya. Setelah kejadian mengerikan itu, Bram memutuskan untuk kembali ke rumah dan beristirahat. Meskipun tubuhnya terasa lelah, pikirannya terus dihantui bayangan penumpang-penumpang kereta yang terperangkap dalam terowongan itu. Setiap kali ia mencoba tidur, ia mendengar suara bisikan, tawa samar, dan derap langkah kaki yang bergema seperti berada di dalam terowongan yang tak berujung. Seminggu setelah peristiwa itu, Bram mulai mengalami kejadian-kejadian aneh di rumahnya. Suatu malam, ketika ia sedang membaca di ruang tamu, lampu mendadak berkedip-kedip, dan ia mendengar suara deritan pelan, seperti suara pintu yang berderit di kejauhan. Merasa ada yang aneh, Bram mencoba memeriksa seluruh rumah, tetapi tak menemukan apapun yang mencurigakan. Namun, ketika ia kembali ke ruang tamu, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di meja kecil di depan sofa, ada sebuah tiket kereta lusuh yang sangat mirip dengan tiket yang ia temukan di terowongan. Bram tahu bahwa ia telah membuang tiket itu sejak malam ketika ia ditemukan oleh tim penyelamat. Jadi, dari mana tiket ini berasal? Di tiket tersebut, tertera tanggal perjalanan yang sama, bersama dua kata yang sama, perjalanan abadi. Bram mencoba mengabaikan tiket itu, namun setiap malam, tiket itu muncul kembali di tempat yang berbeda di rumahnya. Kadang-kadang di meja dapur, di bawah bantal, atau bahkan di kamar mandi. Setiap kali ia membuang tiket itu, tiket tersebut selalu muncul kembali, seolah-olah ada sesuatu yang ingin mengingatkannya akan peristiwa di terowongan. Suatu malam, Bram mencoba membakar tiket itu. Ia menyalakan korek api dan memegang tiket itu di atas api, berharap bisa menghancurkannya. Namun, tiket itu tidak terbakar. Bahkan ketika ia melemparkannya ke dalam api, kertasnya tetap utuh, seolah dilindungi oleh kekuatan gaib. Malam demi malam, teror itu semakin nyata. Bram mulai mendengar suara-suara aneh di dalam rumahnya, derap langkah kaki, suara roda kereta yang bergerak, dan terkadang ia merasakan getaran seperti ketika kereta bergerak di atas rel. Semua itu terdengar jelas di telinganya, meskipun ia berada jauh dari terowongan. Kemudian, pada suatu malam yang dingin, Bram mendengar suara ketukan di pintu depan rumahnya. Ia terbangun dengan jantung berdebar dan perlahan berjalan menuju pintu, merasa was-was. Ketukan itu terdengar berulang-ulang, ritmis, seolah menuntutnya untuk membuka pintu. Dengan tangan gemetar, ia memutar kenop pintu dan membukanya perlahan. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya kegelapan malam yang menyambutnya. Namun, saat ia hendak menutup pintu, matanya tertuju pada jalanan di depan rumahnya. Di sana, dalam bayangan samar, ia melihat sosok penumpang berjas dan topi tinggi, berdiri diam menatapnya dari kejauhan. Sosok itu hanya diam di sana, namun Bram bisa merasakan tatapan dingin dari wajahnya yang tak terlihat jelas. Di belakang sosok itu, Bram melihat bayangan lain, lebih banyak penumpang yang muncul satu persatu dari kegelapan. Semuanya menatapnya tanpa ekspresi. Bram buru-buru menutup pintu dan menguncinya. Tubuhnya gemetar, dan napasnya memburu. Ia merasakan teror yang mendalam, merasa bahwa para penumpang kereta terkutuk itu telah mengikutinya pulang. Sejak malam itu, Bram tidak pernah bisa tidur dengan tenang. Para penumpang kereta itu selalu muncul, baik di mimpinya maupun dalam bayangan di sekeliling rumahnya. Akhirnya, Bram memutuskan untuk mencari bantuan. Ia mendatangi seorang dukun tua yang terkenal mampu mengusir arwah-arwah yang tersesat. Dukun itu mendengarkan cerita Bram dengan seksama, lalu menggelengkan kepala dengan ekspresi serius. Para penumpang itu ingin kau menyelesaikan perjalanan yang tak pernah selesai, ucapnya. Kereta itu terjebak di antara dunia,
dan arwah-arwah yang ada di dalamnya tidak akan pernah tenang sampai mereka mencapai tujuan mereka. Bram merasa putus asa. Ia tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan perjalanan tersebut. Namun, dukun itu memberikan petunjuk. Ia menyarankan Bram untuk kembali ke terowongan pada tengah malam, membawa tiket yang terus menghantuinya, dan memasuki kereta tersebut sekali lagi. Hanya dengan begitu, ia mungkin bisa membebaskan arwah-arwah yang terjebak. Malam itu, dengan hati penuh ketakutan, Bram kembali menuju terowongan. Ia membawa tiket tersebut di tangannya, tiket yang terasa berat dan dingin, seolah menyimpan ribuan jiwa di dalamnya. Langkahnya berat, namun tekadnya bulat. Ia tidak ingin hidup selamanya dihantui oleh para penumpang kereta terkutuk. Ketika ia sampai di terowongan, suasana terasa jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Kegelapan terasa menelan segalanya, dan udara terasa dingin, bahkan menusuk kulit. Bram menyalakan senternya dan melangkah masuk, mendekati kereta tua yang tampak menyeramkan dalam cahaya redup. Saat ia menaiki tangga kereta, pintu terbuka dengan sendirinya, seolah menyambutnya masuk. Dengan tangan gemetar, Bram melangkah ke dalam gerbong, melewati deretan kursi yang dipenuhi oleh sosok-sosok penumpang yang tak bergerak. Kali ini, wajah-wajah mereka tampak lebih hidup, meski ekspresi mereka masih penuh ketakutan. Bram merasakan dorongan untuk duduk di salah satu kursi kosong di tengah gerbong. Begitu ia duduk, pintu kereta tertutup, dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Kereta mulai bergerak, perlahan, menuju entah kemana. Di luar jendela, Bram hanya bisa melihat kegelapan pekat. Namun, perlahan, ia merasakan hawa yang berbeda. Suara bisikan para penumpang semakin keras, memenuhi udara. Mereka berbicara dalam bahasa yang sulit dipahami, namun Bram bisa merasakan rasa lega dalam suara mereka, seolah-olah mereka akhirnya bisa mencapai tujuan mereka. Kereta melaju semakin cepat, dan pemandangan di luar berubah menjadi kilatan-kilatan cahaya yang semakin terang. Ketika kereta akhirnya berhenti, Bram merasa tubuhnya ringan, dan ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pintu kereta terbuka, dan Bram melangkah keluar. Ia mendapati dirinya berada di luar terowongan, berdiri sendirian di tempat di mana ia pertama kali menemukan kereta itu. Namun, kali ini, suasana terasa berbeda. Tidak ada lagi bayangan, tidak ada lagi bisikan. Hanya keheningan yang damai. Ia menatap tiket di tangannya, yang kini sudah kosong tanpa tulisan apapun. Bram tersenyum lega, menyadari bahwa ia telah membebaskan para penumpang yang terjebak. Tanpa berpikir panjang, ia merobek tiket itu menjadi serpihan dan membiarkannya terbang terbawa angin malam. Akhirnya, Bram bisa pulang ke rumah tanpa dihantui oleh suara-suara dari masa lalu. Ia tahu bahwa perjalanan kereta terkutuk itu telah berakhir, dan ia bisa hidup dengan tenang, tanpa rasa takut yang selama ini menghantuinya.